Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan bagaimana teknik pemeriksaan panggul. Jadi, kita flashback dari belakang. Sebelumnya, Ibu pernah menjelaskan tentang mata kuliah anatomi terkait dengan panggul. Pemeriksaan panggul pada kehamilan ditujukan untuk mengetahui apakah bentuk panggul ibu hamil tersebut dalam keadaan normal, kemudian apakah ada kelainan dari panggul ibu hamil itu sendiri. Pemeriksaan panggul itu terdiri dari dua, yaitu pemeriksaan panggul luar dan pemeriksaan panggul dalam. Pemeriksaan panggul luar biasanya kita lakukan pada trimester ketiga, khususnya pada usia kehamilan yaitu 36 minggu, di mana seharusnya kepala janin sudah masuk pintu atas panggul. Jika tidak, kita harus evaluasi lagi. Kemudian pemeriksaan panggul dalam untuk mengetahui bagaimana keadaan panggul atau outlet, ya, yang kita sebut outlet. Yaitu biasanya kita lakukan pemeriksaan itu pada waktu mendekati proses persalinan, karena pemeriksaan tersebut harus melalui tahapan yaitu vaginal touch atau VT. Baik, pemeriksaan panggul luar yang kita akan lakukan saat ini itu merupakan rangkaian dari pemeriksaan kehamilan, khususnya adalah kunjungan awal. Jadi pemeriksaan kehamilan ini setelah rangkaian keseluruhan kita laksanakan atau kita kerjakan, baru kita melakukan pemeriksaan panggul. Beberapa hal yang perlu kita siapkan untuk melakukan pemeriksaan panggul luar, yaitu yang pertama adalah kesiapan dari pemeriksa. Pemeriksa yaitu harus mencuci tangan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua yaitu persiapan dari pasien. Sebelum dilakukan pemeriksaan, pasien diminta untuk buang air kecil terlebih dahulu. Jadi buang air terdahulu sehingga tidak mempengaruhi nanti pada waktu proses pemeriksaan. Kemudian ke persiapan dari ruangan, kita harus selalu menjaga privasi pasien. Jadi menutup semua sampiran, korden, dan lain sebagainya. Baik, kemudian persiapan alat yang perlu kita siapkan untuk melakukan pemeriksaan panggul luar, yaitu yang pertama jangka panggul, kemudian medline, ya, seperti ini. Ini adalah panggul. Jadi pemeriksaan awal yaitu distansia spinarum. Jadi pemeriksaannya adalah mengukur kedua spina ischiadica superior anterior, yaitu antara dextra dan sinistra seperti ini, ya. Secara realnya itu adalah coba kalian memegang, ya, bagian panggul kalian di bawah bagian tonjolan yang paling bawah yang lebih kecil itu yang disebut dengan distansia spinarum. Jadi distansia spinarum ukuran normalnya adalah 23 sampai dengan 26 cm. Di sini nilainya adalah 23 cm. Kemudian pengukuran yang kedua yaitu distansia cristarum antara crista iliaca, ya, anterior superior, crista yang dextra dengan sinistra. Kita bandingkan antara keduanya, yaitu nilai normalnya adalah 28 cm sampai 30 cm. Kemudian ukuran yang ketiga yaitu conjugata externa atau sering kita sebut dengan ball the loop, yaitu pengukuran dari tepi atas simpisis pubis, ya, atau tulang simpisis, kemudian dengan lumbal kelima, ya. Realnya adalah silakan kalian memegang bagian belakang, ada lengkungan, itu yang disebut dengan lumbal kelima. Teknik pemeriksaannya yaitu yang pertama, letakkan jangka panggul
Letakkan jangka panggung di atas tepi atas simpisis dengan lumbal kelima. Nilai normalnya adalah 18 sampai 20 cm. Ya, di sini ukurannya adalah 18 cm. Kemudian pengukuran yang terakhir yaitu ukuran lingkar panggul ya. Ukuran lingkar panggul kita bisa menggunakan medline ya atau meteran, yaitu dari tepi atas simpisis pubis, kemudian di dekat trochanter mayor, kemudian spina ischiadica, kemudian crista iliaca, kemudian mengarah ke lumbal kelima ya. Lumbal kelima, selanjutnya mengarah lagi ke crista iliaca, kemudian spina iliaca mendekati trochanter mayor dan tepi atas simpisis. Jadi pengukurannya dilakukan secara melingkar. Dilakukan secara melingkar, kemudian dilihat. Jadi ukuran normal yaitu antara 80 sampai 90 cm. Ini nilai yang ditunjukkan adalah 82 cm. Akan tetapi pemeriksaan panggul luar merupakan bukan hal yang pengukuran yang pasti untuk mendiagnosa ibu itu memiliki kelainan panggul atau tidak, atau bisa bersalin dengan normal atau tidak, karena yang dapat menentukan pasti apakah ibu hamil tersebut bisa melahirkan secara normal atau tidak melalui pemeriksaan panggul dalam. Jadi pemeriksaan panggul dalam ibu akan jelaskan di sesi yang lain. Untuk hari ini ibu cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.